Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di History Mistis. Kembali lagi saya akan membagikan cerita horor untuk kalian para pecinta cerita-cerita horor. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe. Selamat mendengarkan. Dahulu dikisahkan ada sebuah desa yang masyarakatnya serba kekurangan. Banyak sekali terjadi hal-hal menyimpang yang sangat merugikan banyak kalangan kala itu. Kesenjangan sosial membuat banyak masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang sangat jauh dari moral dan akhlak yang baik. Di mana-mana terjadi pencurian, perampokan, penjudi, zina, dan minuman keras yang sudah menyebar hampir ke seluruh desa. Hanya segelintir saja yang bertahan dari perilaku-perilaku yang menyimpang di desa itu. Salah satunya adalah Nenek Uyut. Nenek Uyut adalah salah satu orang yang dituakan dan dihormati di desa tersebut. Di suatu hari ada seorang pemuda yang terkenal beringas akan kelakuan yang kejam dan jahat di desa itu, membuat onar di mana-mana. Banyak orang takut kepadanya dan menjauh jika dari gelagatnya sudah terlihat emosional yang tak karuan. Kebetulan pemuda itu marah-marah dan merusak apa yang dilaluinya. Hingga ketika melewati rumah Nenek Uyut, pemuda itu pun merusak jendela dan hampir melukai dirinya sendiri. Dengan tenang Nenek Uyut menasihati dirinya, tetapi pemuda itu malah menjadi-jadi dan memukul Nenek Uyut hingga meregang nyawa. Setelah kejadian itu, pemuda itu panik dan mengancam semua orang yang berani mengadukan dirinya ke pihak yang berwajib. Tetapi saat itu memang desa tersebut sudah dipenuhi penyimpangan dan tak peduli dengan keadaan diri mereka masing-masing. Pemuda itu meminta bantuan ke beberapa teman-temannya yang tak beda jauh kelakuannya yang terkenal buruk untuk mengubur Nenek Uyut di tempat yang jauh dari desa, yaitu sebuah hutan yang terkenal angker, dan sudah banyak orang yang hilang jika memasuki hutan angker tersebut. Tibalah pada suatu malam. Di malam itu suasana desa terasa sepi dan sunyi, tak seperti biasa, tetapi tidak dengan orang-orang yang tak beres kelakuannya. Di malam itu mereka tetap melakukan maksiat dan tak mengetahui akan terjadi sesuatu buruk menimpa desa itu. Malam pun semakin larut hingga ada seorang pemuda dari kalangan manusia-manusia yang gemar melakukan kejahatan. Penemuan mayat pemuda itu membuat satu desa geger. Bahkan sebagian orang menyangka pemuda tersebut dibunuh oleh sesama temannya. Apalagi perilaku yang beringas dan berbahaya memungkinkan musuhnya lah yang membunuhnya. Menurut perkiraan masyarakat, ternyata sebelum meninggal pemuda itu dilihat seorang pria parubaya dari jendela kamarnya. Pemuda tersebut dibunuh makhluk jelmaan hantu nenek-nenek mengerikan. Tetapi pria parubaya merahasiakannya. Dan beberapa malam kemudian, teror hantu nenek-nenek tua tersebut masih berlanjut akibat ketidakpedulian masyarakat ketika kejadian itu. Manusia-manusia yang gemar melakukan kejahatan bertemu seorang nenek-nenek yang menurutnya dia mengenali nenek tersebut. Saat berpapasan, pemuda itu seperti mengenalinya, hingga saat pemuda itu melihat ke belakang ternyata tak ada siapa-siapa. Dengan rasa penasaran dan bertanya-tanya dalam hati, akhirnya pemuda itu menyadari kalau nenek tadi adalah nenek yang dibunuh oleh dirinya sendiri sebulan yang lalu. Karena terbayang-bayang akan perbuatannya dan merasa bersalah saat itu, dengan mempercepat langkah kakinya, pemuda itu tanpa sengaja memandang ke suatu tempat. Dari kejauhan, dirinya melihat sosok manusia melayang-layang ke arahnya. Rasa takut yang memuncak membuat pemuda itu berlari tak karuan menuju rumahnya. Tetapi malam itu sangat sunyi dan sepi, dan akhirnya membuat tubuhnya gemetar hebat. Saat itu pemuda tersebut melihat sekelilingnya dan tak menemukan sesosok yang melayang-layang tadi. Dengan mengatur nafas dan mencoba menahan rasa takutnya, tiba-tiba terdengar sebuah bisikan dari belakang dengan mengatakan, "Kau akan mati, nak." Dengan spontan pemuda tersebut terkejut dan melihat ke arah belakang, dan ternyata nenek itu yang pernah ia bunuh sebulan yang lalu dan gentayangan mencari dirinya. Dengan wajah mengerikan dan mata yang melotot ke arahnya, seketika dirinya seperti tak memiliki kekuatan untuk berlari.
Jangankan menjerit, untuk menggerakkan bibirnya aja tak bisa. Keesokan harinya, akhirnya pemuda tersebut ditemukan meninggal dunia dengan leher yang membiru seperti terjerat dan tubuh dengan kondisi mengenaskan seperti penuh cakaran di sekujur tubuh.